menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Yang pertama, kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju ke penerima. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, diantaranya yaitu Raharjo menyebutkan bahwa media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah alat, metodik, dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Seringkali istilah alat bantu atau media komunikasi digunakan secara bergantian atau sebagai pengganti istilah media pendidikan. Menurut Hamalik, mengemukakan pendapatnya bahwa dengan penggunaan alat bantu berupa media komunikasi, hubungan komunikasi akan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Dalam pengertian ini, buku atau modul, tape recorder, kaset, video recorder, kamera video, televisi, radio, film, slide, gambar, dan komputer merupakan media pembelajaran. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik yang tercetak maupun audiovisual beserta peralatannya. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat mengerti dalam pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik, sehingga proses interaksi komunikasi belajar antara guru dan peserta didik dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hikmatul Maulan, NIM 12205183251 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Desi mengenai pengertian media. Seorang tokoh bernama Hamalik pernah menyatakan bahwa penggunaan alat bantu berupa media komunikasi dapat melancar komunikasi dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Media terlahir dari revolusi komunikasi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi istilah media di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau berfungsi membawa dan menyampaikan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran di sini mempunyai sebuah komponen-komponen. Yang pertama yaitu sumber, yaitu seseorang atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Yang kedua yaitu pesan, yaitu sebuah materi atau segala sesuatu yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu penerima pesan, yaitu seseorang yang akan menerima sebuah informasi tersebut. Yang terakhir yaitu media, yaitu sebagai sesuatu yang digunakan sebagai perantara antara sumber informasi ke penerima informasi. Sekian, terima kasih. Jenis-jenis media pembelajaran fikih MI. Pada dasarnya, semua media dapat diterapkan dalam pembelajaran fikih. Akan tetapi, pendidik haruslah jeli dengan apa yang akan disampaikan dan media apa yang akan digunakan, sehingga peserta didik mampu menangkap dan memahami materi tersebut dengan baik. Pemilihan sekaligus pemanfaatan media perlu memperbaiki kriteria sebagai berikut. 1. Tujuan. Media hendaknya menunjang tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. 2. Keterpaduan atau validitas. Tepat guna dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari. 3. Keadaan peserta didik. Kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik perlu dipertimbangkan.
4. Ketersediaan. Pemilihan perlu mempertimbangkan ada atau tidak media tersedia di perpustakaan atau sekolah, serta mudah sulitnya diperoleh. 5. Mutu teknis. Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik. 6. Biaya. Hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak. Beberapa jenis media pembelajaran fikih MI yaitu 1. Media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengar, yaitu pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Beberapa media auditif diantaranya 1. Rekaman. Media rekaman terdiri dari perangkat keras berupa program dalam pita rekaman. Pesan dan isi pelajaran dimaksudkan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga upayanya mendukung terjadinya proses pembelajaran. Kelebihan-kelebihan dari media rekaman yaitu 1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. 2. Mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. 3. Mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti kata atau bunyi tersebut. 4. Dapat menyajikan program pendalaman materi yang dibawakan oleh guru-guru atau orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga tema yang dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari segi ilmiah, karena sangat dilengkapi hasil-hasil observasi dan penelitian. Media yang kedua yaitu radio. Radio merupakan alat elektronik yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan radio, walaupun hanya bisa didengar tetapi tetap bisa memperoleh informasi, kejadian, dan peristiwa yang penting dengan cara mendengarkan berita atau siaran langsung. Kelebihan dari media radio yang paling menonjol adalah kemampuannya dalam mendistribusikan pesannya secara cepat dengan jangkauan sasaran yang sangat luas. Untuk kelemahan media rekaman dan radio yang paling menonjol yaitu sifat komunikasinya yang hanya satu arah. Selanjutnya saya, Lucy Wahyu Lisdiani, absen 39, akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran fikih MI. Yang kedua yaitu media visual. Media visual termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dan sumber ke penerima pesan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media visual berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasi, atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Adapun macam-macam media visual diam yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran fikih, antara lain yang pertama, gambar atau foto. Gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai karena mudah dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Bahkan ada pepatah Cina menyatakan, sebuah gambar berbicara lebih banyak dibandingkan 1000 kata. Sketsa. Yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang umumnya dapat menggambar, maka setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ide-idenya dalam bentuk sketsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagan. Bagan seperti halnya media grafis yang lain termasuk media visual. Fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis maupun lisan. Yang keempat adalah kartun.
Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, yaitu suatu gambar interpretatif yang digunakan simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas, atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Yang kelima yaitu poster. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tetapi dia mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Selanjutnya, media yang ketiga yaitu media audiovisual. Audio adalah suara yang dihantarkan oleh gelombang udara yang dapat didengar oleh telinga manusia, di mana audio berhubungan dengan pendengaran. Sedangkan visual adalah gambar yang menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat. Jadi media audiovisual adalah media yang mempertunjukkan gambar dan mendengarkan suara. Sehingga sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media ini, penyaji bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Terima kasih. Oleh gelombang udara yang dapat didengar oleh telinga manusia, di mana audio berhubungan dengan pendengaran. Sedangkan visual adalah gambar yang menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat. Jadi media audiovisual adalah media yang mempertunjukkan gambar dan mendengarkan suara. Sehingga sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media ini, penyaji bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Indasari, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyiapan media. Yang pertama yaitu media berbasis manusia. Adapun langkah-langkah penyiapannya yaitu yang pertama, merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan untuk dipecahkan permasalahannya. Yang ketiga yaitu mengajarkan kepada siswa mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu menuntun eksplorasi siswa. Yang kelima yaitu mengembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. Yang keenam yaitu menilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama meliputi menyajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya dan dapat dicerna, diproses, dan dikuasai oleh siswa. Yang kedua yaitu mempertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dan menyiapkan latihan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan hasil analisis respons siswa, bagaimana siswa menjawab pertanyaan dan mengerjakan latihan. Yang keempat yaitu menyiapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka. Yang kelima yaitu menggunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti main peran, studi kasus, berlomba, maupun simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Karisma, nomor absen 41. Di sini saya akan melanjutkan tentang langkah penyiapan media, yaitu nomor 3. Media berbasis visual. Media berbasis visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual. Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual ada penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan banyak, rancangan, dan penelitian.
Yang kelima adalah media berbasis komputer. Sebuah media dikatakan berbasis komputer apabila dalam penggunaannya menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. A. Merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. B. Mengevaluasi siswa. C. Mengumpulkan data mengenai siswa. D. Melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. E. Membuat catatan perkembangan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Diah Permatasari, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran fikih. Ada beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran fikih, yaitu dilihat dari jenisnya, daya liputannya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media ini dibagi menjadi 3, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Penjelasan pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan pendengaran saja. Contoh medianya seperti radio. Media ini tidak cocok digunakan untuk orang yang mengalami keterbatasan pada pendengaran. Yang kedua, media visual. Media ini hanya mengandalkan kemampuan indera penglihatan saja. Media ini juga menampilkan gambar bergerak juga gambar diam. Contoh gambar bergerak, film kartun. Gambar diam, contohnya film bingkai. Media yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang memiliki unsur suara juga memiliki unsur gerak. Media ini lebih unggul daripada media auditif dan media visual, karena media audiovisual ini memiliki keduanya. Media audiovisual juga dibagi menjadi 2, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara tetapi gambarnya diam. Sedangkan audiovisual gerak, media yang menampilkan suara tetapi gambarnya bergerak. Media ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Audiovisual murni ialah baik unsur gambar maupun unsur suara itu bersumber dari satu sumber. Sedangkan audiovisual tidak murni itu unsur gambar baik suara itu berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah media pembelajaran dilihat dari daya liputnya. Media dibagi menjadi 3. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat, ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu radio dan televisi. Yang kedua yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membuat ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga adalah media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk yang termasuk media ini modul berprogram dan pengajaran melalui komputer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Rizky Isnaini akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Dan jenisnya ada, yang pertama dilihat dari jenisnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama media auditif, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual. Media auditif, yang pertama media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio. Yang kedua media visual, media ini hanya mengandalkan indera penglihatan, contohnya adalah foto atau gambar saja. Yang ketiga media audiovisual. Media audiovisual ini media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 2 jenis media, yaitu audiovisual dan audio gerak, contohnya seperti video. Dan dilihat dari daya liputnya, media dibagi menjadi 3. Yang pertama itu media dengan daya liput luas atau serentak, contohnya radio dan televisi. Yang kedua media daya liput terbatas seperti film, slide, film rangkai. Yang ketiga media untuk pengajaran individu, biasanya itu modul contohnya. Dan yang ketiga dilihat dari pembuatannya, media dibagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks. Media sederhana ini mudah dibuat dan harganya murah. Kalau media kompleks, media ini bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh serta harganya yang mahal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.